Hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, tema 2, kebersamaan di sekolah pembelajaran 1. Tahukah kalian, Indonesia memiliki berbagai macam suku, daerah asal, agama yang berbeda. Di Indonesia punya banyak berbagai macam suku ataupun daerah. Juga ada berbagai agama. Di sekolah kita ada agama Islam dan juga agama Kristen ya. Seperti yang kalian ketahui. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi perbedaan? Menghargai, Ya, menghargai, menghormati. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari manfaat kerukunan di sekolah, lalu membuat kartu pecahan sederhana, dan memperagakan tarian kijang. Lalu ada teks nih, judulnya Kebersamaan di Sekolah. Amati gambar berikut. Ini gambar apa? upacara. Iya. Mereka sedang upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Selesai kegiatan upacara bendera, Ibu Guru akan menyampaikan cerita. Ibu Guru akan mendongeng. Ayo kita dengarkan cerita dongeng fabel ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Lalu, mereka berkenalan. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Sekarang Guru mau tanya, apa itu dongeng? Dongeng menceritakan tentang binatang. ya bisa. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Contoh dongeng itu ada fabel. Fabel itu ya seperti yang dikatakan Mas Revan. Fabel itu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Contohnya burung dan ikan. Tadi ya, kalian sudah melihat. Lalu ada kisah sang kijang dan sang kambing. Ciri-ciri dongeng fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh dalam ceritanya. Memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Juga memiliki alur, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Unsur-unsur dongeng ada 4. 1, tokoh. Lalu yang kedua ada latar. Lalu yang ketiga ada watak. Watak ini adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam kisah. Dan terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan dari sebuah dongeng atau cerita. Nah, sekarang Guru ada pertanyaan nih. Judulnya kan dongeng ikan dan burung. Nah, tokohnya tadi siapa saja? Ikan dan burung. Iya, ada burung dan wataknya gimana wataknya? Saling membantu. Burung ini memiliki watak atau sifat yang kurang bersyukur, tapi dia juga baik hati dan suka menolong. Ikan kurang bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki. Dia merasa dia tidak bisa mengambil biji-bijian yang ada di atas sehingga iri dengan burung yang bisa terbang. Namun ikan ini juga baik hati karena mau berteman dengan burung. Lantas kita menolong. Amanatnya bagaimana? Kita harus dan
menolong atau bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Nah, latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Ya, di hutan pinggiran sungai. Ya, di sekarang ayo kita diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Contohnya apa? Percepat dekat bersama. Meminjami teman yang punya pensil. Ya, boleh meminjami teman yang tidak punya pensil atau perpus. Dan masih banyak lagi. Saling membantu satu sama lain. Ada tidak membeda-bedakan teman. Jadi tidak boleh pilih-pilih ya. Ya, Bu. Kita juga bertoleransi terhadap teman yang berbeda agama tentunya. Dan tidak boleh bertengkar dengan teman. Terakhir, gotong royong membersihkan kelas ya, piket bersama. Lalu, manfaat yang kalian dapatkan dari hidup rukun dengan teman. Saya banyak teman. Punya banyak teman. Lalu apalagi tidak terjadi pertengkaran, semuanya dengan baik, dan terciptanya persatuan. Dan terakhir, suasana kelas menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya, dalam kelas tadi, Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Ada pecahan setengah, sepertiga, seperempat. Nah, ini ya. Setengah, 1/3, 1/4. Nah, jadi pembagian yang tidak sama besar, lihat ini ada warna ungu yang diwarnai dengan yang putih nih. Ini kan berbeda. Nah, ini bukan setengah. Bukan pecahan setengah. Sedangkan pecahan yang dibagi 2 sama besar pembagiannya, ini baru pecahan setengah. Sekarang Bu Guru ada pertanyaan. Coba, setengah. Yang benar gambar A atau B? B. Benar sekali, gambar B. Nah, gambar kedua, 1/3. Yang benar yang mana? A atau B? Abu. Iya, benar sekali. Sekarang nih, 1/3. Yang benar yang mana? A, B, C, D. Boleh 2 jawabannya. A sama B. Nah, B. B sama A. B sama A. B sama C. B sama A berbeda loh. Yang benar B dan C. Kalau yang A berbeda karena ini besar yang tengah ini. Berikutnya 1/4. A atau B? B. Iya, yang B. Guru tadi kan sudah menceritakan berbagai contoh dongeng fabel. Nah, salah satunya tadi ada kisah Kijang dan Kambing. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng tadi. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Tahukah kamu mengenai gerakan dasar tari kijang? Ada yang tahu? Tari kijang berasal dari mana? Berasal dari Jawa Barat atau tanah Sunda. Nah, tari kijang ini menggambarkan suasana rakyat di tengah-tengah kegiatan berburu. Nah, tari kijang ini dibawakan atau ditarikan yang menari itu wanita atau perempuan ya. Tari kijang ini menggunakan jampang dan gondewa. Jamparing dan gondewa ini atau biasa disebut busur dan anak panah. Biasanya dipentaskan pada acara pernikahan, tanah, laut, dan ritual-ritual adat lainnya. Di sini ada contoh gerak dasar tari kijang. Dari gambar ini coba diperhatikan, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk dengan lurus ke depan. Ini gerakan dasar tari kijang yang pertama. Melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan
Terus jari membuka. Posisi badannya membungkuk. Ini gerakan dasar yang kedua. Yang ketiga, gerakannya adalah gerakan tangan kanan dan kiri. Posisi kakinya jongkok, agak menekuk ya. Nah, demikian gerakan dasar dari tari kijang. Apakah ada kesulitan dalam pemahaman materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Mana yang belum paham? Tidur. Tidak ada. Pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Dongeng, Bu. Dongeng ya. Dongeng. Perasaan. Rangkunan. Ya, ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nanti Bu Guru kirim linknya lewat WA ya. Terima kasih pembelajarannya hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Selamat pagi. Karena besok kita ketemu lagi ya. Oke. Oke. Dadah. Dadah.